Aduh, disingkat-singkat udah kayak Gen Z aja loh. Gue kan berusaha relevan sama mereka. Gue tuh kemarin random banget kepikiran masalah. Kan banyak banget sekarang ya yang orang-orang seumur kita tuh bergaya seperti Gen Z kan ya. Yang kalau foto beginilah, yang beginilah ya. Terus ada lagi yang beginilah apa segala macam gitu. Belum lagi yang gaya-gayanya tuh puyeng ala-ala Gen Z. Terus gue mikir gini ya. Sebenarnya kan insight dasarnya Gen Z itu atau ya generasi muda. Mereka tuh kan butuh inspirasi ya, Bo. Hmm. Ya, mereka kepingin lihat kalau gue umur 40 tuh gue kayak apa ya. Gue mau menyontoh siapa ketika gue umur 40. Ketika gue Hmm. umur 50, gue mau menyontoh siapa ya. Siapa kira-kira role Hmm. model yang mau gue lihat yang gue rasa bahwa, oh dia bisa jadi inspirasi gue. Bener gak sih kayak gitu? Tapi Mm-mm. kalau kemudian dia melihat orang yang umur 40, bentukannya kayak dia, tapi dalam bentukan yang udah agak gembrot mungkin, udah bentuknya udah nggak muda, tapi gayanya seperti anak muda, kayak dia bakal gini nggak sih? Ih, nggak mendingan gua sama temen gua aja ya? You Hmm. know what I mean? Mm-mm. Lo ngerti nggak sih? Gue cuman kebayang gini, ya emang kalau lo udah umurnya segitu, ya udah bergayalah seperti umur lo. Ya, Ya nggak sih? gue setuju. Lo Gue paham setuju. kan maksud gue kan? Gue setuju. Maksudnya tuh gini kan, anak muda itu pengen ngelihat orang tua supaya sebagai role model. Kalau gue tua, gue pengen jadi kayak mereka. Iya. Kalau orang tua mikirnya gue ingin meniru gaya anak muda karena I want to stay relevant, mereka Iya. ngelihat siapa nih anak-anak muda ini, gitu kan? Nah, itu dia. Itu dia maksud gue. Jadi jadi ini kalau ada temen-temen ya, gue yakin gitu ada yang seumur kita, yang di atas kita. Stop trying to impersonate them. Stop, just stop, just stop. Pakai sepatu ala mereka, pakai celana ala mereka, pakai baju ala mereka, make up ala mereka. Stop it, just stop it. Udah, Hmm. just be yourself, bergaya seperti diri lo, tapi tunjukkan bahwa lo mengerti apa yang mereka omongin. Mm-mm. Ya, kalau kalau lo udah gayanya kayak mereka, tapi begitu ngomong tapi lo masih tidak mau mendengar, Hmm. lo nggak paham ada tren apa di luar, lo nggak Mm-mm. tahu topik pembahasan mereka, itu lo outdated, lo nggak Mm-mm. relevan. Mm-mm. So please just stop, Mm-mm. ya. Jadi Jadi sebenarnya yang di copy adalah semangat hidup dan vibe-nya dan energinya, Betul. bukan cara mereka berdandan. And you believe it or not ya, aduh my nephew and my niece are going to hate me for saying this in public. Ya, Dan mereka tuh anak-anak Z itu juga ngomongin loh orang tua yang menurut mereka tuh lu apa sih gitu. Mereka tuh they talk to one another gini, "Oh, your parents, dude, no, gitu." exactly. Karena gue kan ngobrol ya sama mereka ya, Boy. Dan mereka bilang gitu, Mas, bilangin dong sama temennya biasa aja kali. Kita juga nggak terinspirasi sama dia kalau gayanya dia kayak begitu. Terus gue gini, ouch, gue gitu. You know, terus abis itu gini ya, kita sebagai orang yang lebih dewasa gitu ya, yang lebih berumur lah. Kadang-kadang suka gini, aduh puyeng banget dan anak Gen Z ini. Stop doing that. Once lo ngomong lo puyeng ngadepin mereka, dan lo udah mulai mulai menjauh dari mereka. Just embrace it. Emang mereka begitu. Gue tuh paling suka ya Iwet ya kalau gue pergi, I like watching people, right? It's Iya. it's my pet peeve gitu. Gue tuh suka aja gitu pergi terus selain melihat scenery, melihat dekorasi tempat bagus, pemandangan, I love watching people. Nah kemarin waktu kita pergi ke Mixwell lagi jangan bosen ya karena kan nggak pergi kemana-mana. Ada satu grup di samping dan di depan dance floor gitu isinya perempuan-perempuan gitu ya kelihatan dari rambutnya yang sudah banyak uban dari pembawaan dirinya dari tampilan fisiknya they are pushing above 50 udah Ya, hampir 60 gitu ya. mereka tuh berempat kayak pergi kayaknya tuh besties Hmm. liburan ke Bali terus aduh pengen disco kemana ya gitu terus Nah. mereka memilih Mixwell gitu kan mereka pilih ya gay bar mungkin ya they feel safe aja gitu seru aja gitu Hmm.
kan kelihatan ya pembawaan diri orang yang udah di atas setengah abad, mereka tuh sudah selesai dengan masalah hidupnya, mereka menerima diri mereka, the way they carry themselves itu tuh rasa percaya dirinya tuh beda loh. Iya, iya, Heeh. Dan masih karena di Bali panas, dia masih pakai tank top gitu ya. iya. Tapi make upnya nggak berlebih, rambutnya nggak berlebih, pakai anting, pakai aksesoris, mereka joget-joget, disco-disco, nggak berlebih. Tapi keren dan kece banget. Malam itu some of my friends are so drunk gitu ya, dan teman-teman gue kan, aduh masih muda-muda kecil-kecil. Terus teriak-teriak jeritan. Terus satu nih komentar gini, oh my god, your friend is so loud gitu. Terus kan gue Heeh. gue gini, aduh maaf ya, minumnya udah agak kebanyakan gini. It's okay, they're having fun. We can Nah, have fun too gitu. Jadi gue gini, ih asik banget nih, gue akan jadi kayak mereka tuh nanti. nah, itu dia, itu dia maksud gue. Karena lu ngeliat kan bahwa they're just being themselves, tapi nggak mereka kemudian jadi intimidating. They Nggak yang terus ngeliat, understand, iya, iya, di disco ngelihat yang anak-anak muda, terus anak-anak muda mabok, terus yang iya, iya, kayak ya dia yeah, gue gini, my iya, friend is having a birthday, oh happy birthday baby gitu, iya, santai aja. iya. Jadi, No. jadi it's not eh, jangan jangan copy gayanya, bukan outlooknya yang lo copy, bukan outernya yang lo copy. Mm-mm. Betul. Gitu, nggak kena. Kalau mereka cuma digituin kayak apaan nih lo? Impersonate ya? Are you trying to be me? Nggak akan works. Sebetulnya gue tuh agak, lu sih menggiring ini ke dalam obrolan ini. Gue tuh agak menghindari udah membahas ini ya, komparasi generasi ini ya. eh gue lihat kontennya Emil Mario. Lo tau gak sih ada this Ya, famous content creator tahu, on TikTok, tahu. Yang temennya Gilang ya kalau nggak salah ya. Gilang drummer. Enggak, bukan. Gilang Ramadan ya? Enggak dong. Tahu Iya. Emil Emil tahu. Terus, Dia bikin konten terus dia gini, lo tahu kenapa Gen Z itu kenapa Gen Z itu begitu dia, karena lu semua udah tua. Terus gue gini, jadi inti dari kontennya dia adalah kalau lo merasa terganggu dengan Gen Z, lo merasa terganggu dengan milenial, ya karena lu udah tua. Terus gue gini, ember nek, kita ini udah tua, makanya kita terganggu sama mereka dan kita sibuk. Ih, Gen Z begini, Gen Z. Makanya udah deh, berhenti deh nek, udah deh. iya, iya. Gue makanya ya gue satu hal tuh waktu dari zaman zaman kan 2013 enggak iya 2013 tuh kan mulai milenial semua ngomong this milenial we have to grab them milenial begini milenial begitu. Terus gue gini, kenapa sih kayak dilabelin? Waktu itu gue masih milenial kan, gue masuk kategori itu. Gue cuma mikir kenapa harus dilabelin sih. Terus abis itu Gen Z, wah sibuk. Abis itu orang ngeluh kan, Gen Z tuh kalau di kerjaan lemah, Gen Z begini, Gen Z begitu. Iya, emang begitu. Tapi mereka pinter loh. Hmm. Lu kalau nanya banyak hal tuh mereka banyak tahu loh. Dan ternyata ketika mereka diperlakukan bahwa mereka punya pengetahuan, mereka pintar, mereka punya insight, mereka bisa menghargai kita. Diterima aja. Iya. Kalau lu berharap Gen Z kelakuannya sama kayak lu, kiamat Beb. Iya, balik lagi ya yang kemarin kita bahas kan bahwa jangan gunakan animal instinct lo. Ketika melihat ada orang yang berbeda lalu lo serang. Jangan. Pakai akal, pakai budi. Diajak ngobrol, dirangkul, diajak main, diajak temenan, ikut kemana mereka pergi. Gue merasa ketawa. Aduh maaf ya, walaupun kita semua sudah setuju, tapi menurut gue ini komentarnya epic dan juga layak mendapatkan apresiasi. Kenapa? Siapa? Tiba-tiba ada yang komentar gini, Bunda Korla sekarang kumisan. Lu ya pasti.
Dikata Bunda Korla dia. Gue tuh tersanjung loh, Bo. Berarti gue masih muda. Karena biasanya gue tuh dibilangin Mama Hengki. Geblek. Iya. Aduh, aduh ya Allah. Oke. Terus apa nih rencana? Gue pulang hari ini loh, Bo. Jam berapa lo pulang? Flight jam berapa? Gue pesawat naik Internusa jam 7.20. Transnusa. Halo. Hah? Iya, Transnusa. naik Transnusa. Oh ya, by the aku mau cerita pengalaman aku terbang naik Transnusa, boleh? Boleh. Transnusa. Ini pertama kali aku terbang naik Transnusa, and I love it. You love it, right? Aku suka karena Viren tuh bilang gini, kenapa kita naik Transnusa? Gue suka Transnusa karena pesawatnya baru, Iya. udah gitu space kakinya lebih lebar gitu. Masa sih? Iya, lutut kita tuh nggak mentok ke kursi Benar. belakang. Masa gue gitu? Ya udah, gue turun lah di situ. Gue duduk. Terus gue perhatiin, iya ya, lutut gue sama kursi di depannya itu space-nya tuh masih asik banget gitu. Jadi Iya. next time gue akan kayaknya terbang Transnusa deh. Iya. Transnusa Bali tuh yang pagi pesawatnya bagus banget. Sini gue bukain. Sini ya udah gue aja. Apa sih? Ada yang ngetok. Transnusa kenapa? Yang dari Bali yang pagi flight jam 7 apa jam 8 itu flight pesawatnya bagus banget. Halo. Your order. Untuk? Herlin Jet. Oke. Makasih Bapak. Ya. Bapaknya suruh joget dulu dong. Sarapan. Suruh kasih mawar dulu. Ih, langitnya cakepnya Tuhan, ya Allah. Aduh, gila. Lampu matiin lampu. Udah pagi tuh terang, sayang listrik. Oh iya benar. Hmm. Kenapa Transnusa tadi lu bilang? Iya, kalau Transnusa pagi itu pesawatnya bagus. Oh kalau siang udah jelek. Ya, yang kayak kemarin kita naik itu. Oh. Mm-mm. Iya bagus pesawatnya udah begitu mah. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih baru. Dan si Transnusa ini relatively lebih murah dibandingin harga pesawat murah yang lain ya? Iya. Sama on time-nya itu yang gue suka. Ya, Walaupun sih dia nggak bagiin makanan sama minum sama sekali ya, Nek. nggak ada makanan sama minum. Iya. Jadi what I was about to say is gue pesawat jam 7 karena kenapa malam banget? Karena teman-teman gue punya janji untuk treatment. Mereka punya langganan klinik kecantikan di sini di Bali. Jadi mereka dari siang satu-satu udah mau mulai treatment dan gue kan FOMO, gue nggak mau pulang duluan. Oh, lu juga treatment di sana? Gue enggak, gue sama Doni akan nongkrong aja cari restoran sama coffee shop aja. Oh, si itu dokter siapa namanya yang kemarin datang? Dokter Edo. Sama Edo. Ke Nusa Dua berarti itu. Iya betul. Oh, Bahas video klipnya Nas X yang baru dong. Ada apa ya? Belum lihat loh aku. iya belum. Belum lihat. Aku juga belum lihat. Iwet, Halo. tanya dong, Hmm. apa kesan dan kesan-kesannya sehari bersama setengah geng BB Cream? BB cream setengah resep. Jujur. Jujur, seneng gue. Gue berasa kayak diterima di rumah, Oh, dirawat, diterima, diaturin. Seneng gue anaknya seneng diaturin, Bo. tapi ingat ya kalau mau masuk geng kita nggak gratis. Anjir. Tuker sama rahasia ya, sama kehidupan pribadi. Ember. Itu kalau lu lolos masih ada pelonco berikutnya. Anjir, serem banget. Katanya, lu udah berasa aki-aki deh, Nek, dirawat. Ya, tapi beneran, Bo. Gue tuh kan sebenarnya kalau udah di luar kantor tuh kan gue malas ngatur kan. Gue seneng tuh gitu. Kita makan di mana? Pink Tempong. Oke, gue ikut aja udah. Sama, gue juga. Ya.
Gue juga karena di rumah, di keluarga, gue udah biasa ngatur, jadi gue udah meminimalisasi ngatur. Gue ikut aja ngalir. Ntar ketawa-tawa ya, hahaha, gitu. Itu juga ya. Kita tuh harus belajar membaca harmonisasi dinamika sebuah grup. Ada orang yang suka ngatur, ada orang yang harus jadi follower. Nggak bisa semua pengen jadi pemimpin. Betul, Mana yang mau betul. jadi leader, mana yang mau jadi follower. Harus ada yang nyerah. Kalau enggak, nek. Iya, iya benar-benar setuju, gue setuju. Sama obat-obatan lengkap gitu kayaknya. Mm-mm. Kan dari tadi tuh pada komentar gini. Bahas dong komentar Kak Ade sama Kak Iwet mengenai Ivan. Emang kenapa lagi Ivan Gunawan? Gue kayaknya udah pernah kita bahas deh guys soal Ivan. Makanya Ivan keluar dari Brownies. udah kan? Udah kan yang? Iya, terus abis itu Ivan keluar dari Brownies. Kita bahas soal KPI. Oh, udah Kita pernah kita bahas bahas. soal udah kritiknya udah juga kita bahas. Udah semua kita bahas kok itu. Kamu ketinggalan tuh. Di mana prinsip gue adalah di mana langit dijunjung, di situ kaki Bumi dipijak. dipijak. Oh, gimana Bumi sih? dipijak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Betul. Betul, Memang betul. kita harus begitu belajar menjunjung langit tempat kita berada. Betul. Makanya jangan lupa buat teman-teman yang baru aja gabung mungkin, Dave Iwet siaran pagi ini live setiap hari Senin sampai Jumat. Jam 7 sampai jam 8 pagi. Mm-mm. Nah, jangan sampai kelewatan. Karena kita ngebahas tuh bener-bener, kalau ditanya topiknya apa pagi ini, jangan ditanya, ikutin aja mengalir. Nanti kita bisa bahas soal apa yang lagi trending kemarin di TikTok. Nanti kita bahas soal drag queen di Mixwell dan juga Balijo. Nanti Mm-mm. kita bahas macam-macam ya. Mulai bahas juga bisa makanan vegan. Semua Mm. semua kita bahas. Mengalir aja di sini. Tapi jangan lupa kalau nonton kita, tap-tap dulu layarnya. Jangan lupa juga kalau misalnya suka kirim topi ya atau mawar setangkai. Tuh, langsung hadir mawarnya. Ember. Ya kan? Tuh dari teman Hmm. kita Cil. Enggak, aku tuh nggak setiap kali gue live pakai kacamata, teman-teman pasti nanya, aku tuh koleksi kacamata apa enggak? Enggak, gue itu enggak koleksi kacamata. Oh, Tetapi mata saya itu udah plus, jadi saya perlu ya, pakai kacamata. Kacamata gue mah cuma sedikit, cuman gue gonta-ganti aja. ya. Ini ada Omes Chan. Dia bilang ini kemarin gue mau bahas sama lo. Diundang di TikTok Reply 2023 nggak kemarin? Ya, Reply itu. jawabannya enggak. Nanti gue ceritain deh, TikTok Reply itu apa. Jawabannya enggak, kita nggak diundang sama TikTok Reply 2023, tapi kita diundang ke TikTok Awards dan juga diundang ke TikTok Live Fest. Dan Omes nggak boleh disebut sebagai TikTok Reply, jadi sebutnya adalah Reply 2023 aja. Kenapa? Karena Reply ini bukan official show-nya TikTok, bukan official event-nya TikTok. Jadi Reply ini tuh semacam kayak recap tren di 1 tahun, Bo. Hmm. Jadi kalau misalnya Reply 2023 ya dia membahas recap tren yang terjadi selama tahun 2023. Tapi dibawakan sama memang yang membuat tren tersebut. Oh, jadi ini bukan acara officialnya TikTok. Bukan. Ini tuh dibikin sama salah satu content creator juga. Jadi dia memang punya inisiatif. Tapi di-acknowledge sama TikTok. TikTok tahu Hmm. bahwa ada Reply ini tahu. Hmm. Gitu. Nah, ini kemarin lumayan rame nih. Gue dapat informasi ini dari Agnes Jennifer di kontennya dia. Oh, Kemarin tuh gue juga sempat apa yang terjadi gue di acara itu? jadi sebenarnya tuh kayak teman-teman tuh pada penasaran, kakak tuh diundang nggak sih ke Reply gitu? Kakak diundang nggak ke Reply? Kok kakak nggak ada di Reply? Cuma ya balik lagi bahwa event itu bukan event bukan event official dari TikTok. Bukan inisiatifnya TikTok, itu inisiatifnya content creator. Lalu kemudian kalau ada selebriti di situ, biasanya adalah selebriti-selebritinya adalah memang yang dibayar sama sponsor.
Jadi si content creator ini nyari sponsor, Bo. Nah, si sponsor ini kemudian make brand ambasadornya gitu. Oh, sorry ya bentar. Herlin, aku boleh minta tolong nggak ambilin Hey Juice dong? Sekalian aku mau kasih lihat si Iwat. Bisnisnya si Yosi, yang hijau. Nah terus jadi yang terjadi di event itu apa? Makasih Herlin, I love you. Nggak ada, cuman video aja. Video recap. Tapi videonya video serious production. Serious production yang bener-bener mix lagunya, dipakein baju, terus kemudian ya kayak gitu-gitu. Tapi bukan yang event kayak TikTok Live Fest atau TikTok Awards gitu. Oke. Sorry. Cute Shop dia bilang, oh pantas yang diundang bukan yang hits di TikTok. Salah, yang hits di TikTok. Yang membedakan cuma bukan acara official TikTok aja. Dan kebetulan Betul. kami tidak diundang, which is nggak apa-apa juga gitu. Iya. Ocha bilang nggak jauh beda sama YouTube Rewind. Iya betul, kayak YouTube Rewind betul. Oh kayak YouTube Rewind video. Iya. 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 Awal tahun ini pasti duet diundang. Aduh, akan senang sekali kami menerima undangan nih bila memang itu terjadi ya. Gue yang free. Kamu Pris kenapa tuh? Sama aku mau kasih lihat ini. Jus langganan aku kalau di Bali. Oh, lo lagi ini ya, lagi mirror ya tadi ya? Enggak? Itu Hey Juice, oke. Hey Jus. Iya. Ini yang punya teman gue. Namanya Yosi sama Ano. Hey Jus. Jadi gue seneng kalau abis minum alkoholika kebanyakan disertai dengan detox sayuran ya, biar lambungnya itu lancar ya toh. Oh. Joyo nggak sih tohnya? Maksudnya lancar Joyo. Ya. Ini jus. Jadi ini isinya spinach, celery, pineapple sama orange. Iya. Ina bilang jangan lupa tap-tap layarnya kayak yang lain. Nanti kalau nggak di tap-tap kalah di challenge. Iya. By the way, itu Hey Juice jualnya cuma di Bali aja berarti. Ya. Tiga. Oh di Bali? Ada tiga. Bali. Ada di Sanur, Heeh. ada di Seminyak, Heeh. ada di Canggu. Oh Hey Juice ada di Sanur, Seminyak sama Canggu. Inilah. Gue tuh kalau nanya sama Dave ya Don, emang menurut gue tuh kayak kurang lengkap gitu biasanya. Maka kita saling melengkapi. Makanya kita saling jangan bawel ya lu botak. Terus ada yang nanya gini, Kak Dave sudah di ring masih minum alkohol? Masih. Tapi 1 gelas aja. Pas. Bypass, sorry, aku bukan di ring, bypass. Masih. Saya sudah bypass, saya masih makan seafood, saya masih minum alkohol, masih minum wine. Tapi tentunya saya sudah tanya sama dokter. Jadi kalau teman-teman jangan di copy tanpa bertanya sama dokter masing-masing, ya. Gitu. Gua masih minum tapi socially, nggak tiap hari juga. Gitu, enak juga tiap hari dikontrol. Iya, semua dikontrol. Ada takarannya semua teman-teman. Seafood nggak boleh makan seafood, tapi Boleh. kan nggak tiap hari makan seafood. Iya, gua nggak tiap hari makan seafood. Itu banyak banget yang nanya soal itu kacamata bulat lo beli di mana? Kacamata bulat gue itu beli di pasar di Korea, nek 100.000 rupiah saja. Oh, itu tuh Korea. Iya. Lu mau ngapain, Nek, hari ini, Nek? Hari ini gue meeting pagi sama ada meeting seharian gue hari ini. Oh, gue jadi inget. Besok gue mau izin gak siaran ya? Kenapa? Besok gue harus ambil darah. Oh, besok gue Surabaya juga, Ding, bener. Gue tuh Surabaya tomorrow. Jadi besok kita izin gak siaran ya teman-teman ya, karena gue pagi-pagi jam 6 harus ke lab ambil darah. Iya. Gue mau ambil darah. Ya.
cek ini itu, sama gue mau ambil paspor gue udah jadi. Karena sekalian gue ambil darah untuk ke dokter jantung sama ke Tom Lewis. Jadi gue akan mulai program menu dengan dietitian gue Tom Lewis. Lu udah kontak Tom Lewis belum? Belum, lu kan nggak kasih nomornya, lu kasih nomor gue ke dia. Jangan pasif agresif dong. Kalau gue udah tahu temannya pelupa. Kalau gue nggak ngasih, lu ingetin gue. Oh, ya salah lagi. Bawel banget si Gondrong, Masya Allah. Lihat deh, begitu dibilang besok off ya, semua langsung nangis, nangis. Jangan gitu, berarti kalau gitu hari ini harus lebih lama.